Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita memulai bimbingan hari ini. Apakah sudah siap? Ayo kita mulai. Ya, ini topiknya tentang bimbingan sosial. Ya, judulnya bullying atau perundungan. Apa saja yang dibahas ya? Kita lihat. 1. Pengertian bullying. Ya. 2. Contoh bullying fisik. 3. Contoh bullying cyber. 4. Contoh bullying verbal. 5. Contoh bullying sosial. Lalu ke-6, cara mencegah dan mengatasi bullying. Ya, kita bahas satu-satu. Oke? Ya. Siapa tahu pengertian bullying atau perundungan? Siapa tahu? Ya. Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok ya yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Ya. Dengan tujuan apa? Untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Ya, berulang-ulang. Oh ya, contoh teman badan besar ya, merasa besar, kuat ya, lalu ada teman kita kecil ya, pendek, diancam ya, contoh ya, seperti itu ya. Lalu kita akan melihat contoh bullying atau perundungan fisik ya. Contohnya mungkin kalian dulu pernah melakukan ya. Apa saja? Menjambak ya, menjambak ya. Nih gambarnya. Nah, biasanya untuk anak perempuan ya. Lalu yang kedua, mencubit ya. Mencubit. Lalu ketiga, menendang. Ya, biasanya anak-anak ya kalau memanggil teman ya, ada yang dipukul ya, ada yang ditendang ya, itu tidak boleh ya. Tidak boleh
Ya. Lalu menggigit. Ya, contohnya menggigit. Ada yang pernah menggigit? Ada yang pernah menggigit? Ada yang pernah menggigit? Semoga tidak ada, ya. Semoga tidak ada, ya. Karena menimbulkan luka fisik, ya. Ada luka, ya. Lalu menampar, ya. Menampar. Nah. Lalu, nah ini terakhir, memukul. Memukul, ya. Beda ya, berbeda. Menampar sama memukul, ya. Menampar gunakan telapak tangan. Kalau memukul kepalan tangan, ya. Apakah sama-sama sakit? Ya, sama ya, sakit ya. Tahu ya? Tahu ya? Oke. Apakah boleh semua menjambak, mencubit, menendang, menggigit, menampar, memukul? Boleh? Tidak boleh ya, tidak boleh ya. Lalu kita lihat ya contoh bullying atau perundungan cyber ya. Kalau cyber itu berarti lewat HP ya, handphone ya. Ini Pak Yanto tunjukkan handphone ya. Lewat handphone ya, ini handphone ya. Cyber ya. WA, Facebook ya. Instagram ya. Contohnya. Contohnya apa? Ya. Sebar fitnah ya. Memfitnah orang ya. Padahal tidak salah difitnah supaya menjadi salah ya. Contohnya ya. Tidak boleh ya, tidak boleh ya. Nah, kedua, mengirim, kirim gambar jorok ya. Ya, lewat WA, kirim gambar jorok ya atau gambar porno, tidak boleh ya. Boleh ya. Nanti akan ditangkap oleh polisi ya. Undang-undang ITE ya. Lalu yang ketiga, mempermalukan orang lain ya. Lihat. Nah, permalukan orang lain sampai menangis ya. Ini menangis ya. Sampai menangis ya. Tidak boleh ya. Situs kebencian ya. Kalian negara Indonesia punya 5 kepercayaan ya, agama. Tidak boleh menjelek-jelekan agama. Oke? Semua agama bagus ya. Oh ya? Oke. Kita lanjut. Sekarang ke contoh bullying verbal atau contoh perundungan verbal. Ya, apa saja? Mengejek. Ya, ini contohnya ya. Mungkin anak-anak dulu pernah melakukan ya. Ini contohnya. Nah, mengejek ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya, mengejek tidak boleh ya. Lalu menuduh kamu misalnya contoh. Kamu mencuri ya, padahal tidak ya. Kamu mencuri padahal tidak ya. Oh ya. Kamu menyontek
ya, padahal tidak menyontek. Nah, menertawakan orang lain, ya, teman. Ya, salah. Teman kalian menangis ditertawakan. Ya, ya, tidak boleh, ya. Harus saling mendukung, ya, harus saling mendukung, ya, bukan ditertawakan, ya. Oke ya. Mengancam. Ya, mengancam ya. Saya contoh, awas kamu pulang sekolah, ya. Saya tunggu, ya. Contoh, ya. Tidak boleh jadi anak takut, ya. Teman kalian jadi takut, ya. Tidak boleh. Lalu memberi julukan jelek, ya. Contoh, ya. Seperti ini, ya. Teman kita ada yang gendut, gemuk, ya. Lalu teman-teman lain berkata seperti ikan paus, ya. Boleh? Tidak boleh, ya. Seperti ikan paus gendut, ya. Tidak boleh, ya. Dia bisa menangis, ya, tersinggung, ya. Ya, sama kalau badan kurus tidak boleh berkata seperti tiang, ya, tidak boleh. Tiang bendera tidak boleh, ya. Kalau teman kalian berbadan kurus tidak boleh berkata seperti tiang bendera, tidak boleh. Tahu ya? Tahu ya? Oke. Kita lanjut contoh bullying perundungan sosial. Siapa tahu ya, kita lihat. Memelototi. Ya. Nah, lihat ya. Perempuan ini dilihat semua orang, ya, dipelototi, ya. Dia menjadi malu, ya, malu, ya. Karena dia merasa ada yang salah, ya, padahal tidak ada, ya. Contoh, ya. Lalu yang kedua, nah, pemerasan, ya. Semoga di sini diesel BPL tidak ada, ya. Ya, ini contohnya merampas motor, ya. Tidak boleh, ya. Merampas motor, memalak minta uang dengan paksa, tidak boleh, ya. Lalu mengucilkan, ya, itu juga tidak boleh, ya. Ya, contohnya, ya, sendiri, ya. Anak ini sendiri, ya. Sedangkan yang lain punya teman, ya, dikucilkan. Mungkin malas, mungkin malas, ya. Lalu menggosip teman, ya, Ya, ini, ya. Menggosip teman, ya. Sama, ya, tidak boleh, ya. Gosip tentang kejelekan, ya, tidak boleh, ya. Tahu ya? Tahu? Tahu, ya. Kita lanjut. Ya. Lalu kita lanjut ke cara mencegah dan mengatasi bullying, ya. Supaya kalian tahu, ya. Ya, pertama, ya, berani melaporkan, ya, harus berani, ya. Jika ada ancaman perundungan atau bullying, ya, boleh kepada guru BK, ya, boleh kepada kepala sekolah langsung, ya, boleh kepada karyawan, ya, boleh kepada guru mata pelajaran, boleh, ya. Tahu ya? Boleh, ya. Lalu yang kedua,
melindungi teman yang menjadi korban, ya. Melindungi teman yang menjadi korban, ya. Itu penting, ya. Kalian melihat teman mau dipukul, ya. Kalian lindungi, dilerai, ya, dipisahkan, ya. Langsung lari, dipisahkan, ya. Oh ya, supaya tidak kena pukul, ya. Lalu ketiga, ya, memasang CCTV, ya, pengintai kamera, ya, di lingkungan yang rawan terjadinya perundungan atau bullying, ya. Contoh, di SLB sudah ada CCTV, ya, ada di daerah-daerah tertentu, ya, di koridor, ya, supaya kita bisa melihat, ya, guru bisa melihat, karyawan bisa melihat, ya. Lalu melakukan patroli keamanan di sekolah saat istirahat, ya. Di sini ada OSIS, ya, ada OSIS, ya. Dan guru piket, ya. Guru piket selalu mengelilingi sekolah, ya, selalu keliling, ya, supaya apa? Supaya anak-anak aman, ya, supaya anak-anak aman, ya. Lalu ini yang penting, menjauhi atau menghindari dari pelaku perundungan atau bullying, ya. Kalian sudah tahu, ya, kalian sudah tahu teman itu sebagai pelaku, ya, dijauhi saja, ya. Tidak usah dekat-dekat, ya, tidak usah dekat-dekat, ya. Oh ya, sudah tahu meminta dengan paksa. Tidak usah teman, ya. Tidak usah berteman, ya. Putus, ya. Oh ya? Oh ya? Oke. Iya. Kita lanjut kesimpulan, ya. Bullying atau perundungan dapat terjadi kapanpun, ya. Bisa hari ini, bisa besok, ya. Oh ya, dimanapun, ya. Bisa di sekolah, di rumah, bisa, ya. Di rumah bisa, di jalan bisa, ya. Dan siapapun, ya. Mau kakak, adik, bisa, ya. Untuk itu, kalian harus berhati-hati, ya, dan berjaga-jaga dengan siapapun yang menjadi pelaku bullying, ya, atau perundungan, ya. Hati-hati, ya, dan berjaga-jaga. Sudah tahu dia pelaku, ya, sering memalak, sering memukul, ya, suka menggosip, sudah jauhi, ya, menjauh, ya, dan berhati-hati. Tahu ya, lebih baik mencegah atau menghindar dari pelaku bullying atau perundungan daripada mengobati. Tahu ya, jadi kalau kalian jalan bertemu dengan pelaku bullying, segera menjauh, ya. Jangan mendekat, ya. Nanti dipukul atau bullying, ya, atau dibully, ya. Ya, kalau dipukul perlu darah, berobat mahal, ya. Tahu ya? Tahu ya? Oke. Lalu yang ketiga, segera lapor, ya, jika terjadi bullying di sekolah ini, SLB Angudi Luhur, ya. Baik ke guru kelas, guru mata pelajaran, karyawan, maupun kepala sekolah, ya. Boleh siapa saja. OSIS
Boleh, ya. Boleh, ya. Ya, baiklah. Anak-anak, sebelum menutup bimbingan hari ini, saya akan membagikan lembar kerja bimbingan ya di rumah ya, yaitu menyusun puzzle contoh bullying baik fisik, verbal, sosial maupun cyber. Dan cara mengatasi atau mencegah bullying atau perundungan. Oke ya. Saya akan menjelaskan juga cara mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya. 1. Ya, lembar kerja peserta didik dibagikan melalui WA group. Ya. Lalu anak-anak mendownload ya puzzle bullying dan mencetak ya. Anak-anak memotong bagian puzzle ya dan menempelkan pada kertas A4 atau F4 ya. Lalu foto ya, foto hasil penyusunan puzzle dan kirim melalui WA group. Sudah jelas ya? Oke. Nanti contohnya seperti ini ya, LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya seperti ini. Ya, nanti kalian potong ya. Ya, seperti ini ya. Puzzle dipotong ya. Potong ya, lalu disusun ya, ditempel. Tahu ya? Oke? Oke ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua.